Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi video hari ini saya mau buat kemarin setelah lihat ada berita Presiden FIFA Gianni Infantino datang ke Malaysia. Saya pikir ini mau sekalian investigasi mengenai Malaysia yang kena ban. Mungkin ada lobby-lobby atau minta bandingnya lebih di smoothkan oleh FAM atau Federasi Malaysia. Tapi yang bikin kaget adalah ini FIFA akhirnya mengeluarkan turnamen resmi untuk negara-negara ASEAN gitu. Langsung aja kita masuk ke intronya. Oke, buat semua yang sering update berita bola, pastinya semua udah tahu juga. Ini cuma menjelaskan aja video dari saya bahwa FIFA resmi meluncurkan turnamen yang namanya FIFA ASEAN Cup. Nah ini yang sedikit kemarin agak beritanya sempat simpang siur ya. Soalnya kedatangan dari Gianni Infantino memang sudah diberitakan atau isunya akan datang ke Malaysia gitu. Cuman acaranya apa belum bisa dipastikan. Cuman apakah mengenai isu FIFA yang juga mensanksi FAM atau Federasi Malaysia atau 7 pemain itu bandingnya nanti bisa di lobby karena kan juga Malaysia itu termasuk kantor ininya Sekjen AFC juga gitu ya. Jadi apakah mengenai hal tersebut cuman masuk juga ke saat dibarengi dengan KTT ASEAN gitu juga. Jadi ini sepertinya FIFA melalui Presiden FIFA langsung Gianni Infantino mungkin diundang sekalian juga ini meresmikan turnamen yang saya juga sempat shock, agak kaget juga. Ini turnamen namanya FIFA ASEAN Cup, pakai embel-embel FIFA, artinya memang ini FIFA yang mensponsori atau kerjasama FIFA dengan AFC gitu ya. Ini juga sebenarnya beritanya masih belum lengkap, belum jelas juga pemberitaannya, hanya sekilas aja. Tetapi berita yang bisa saya sampaikan di sini adalah point of view yang saya lihat bahwa di sini adalah Gianni Infantino ya keluar juga videonya 2024 tahun lalu bahwa beliau mengapresiasi bahwa banyak negara-negara ASEAN yang semakin berkembang dalam sepak bolanya, terutama di sepak bola wanitanya gitu, dan FIFA mensupport bahwa ASEAN ini untuk lebih bisa bersaing lagi nanti di Piala Dunia atau biar lebih bisa berkompetisi di Asia juga, bukan sebagai negara itu ya, negara penghibur ya gitu kan. Sejago-jagonya ASEAN kan paling Thailand, kemarin mungkin Thailand, Vietnam gitu ya, sekarang muncul Indonesia gitu. Ingin lebih bisa bersaing dengan raksasa Asia macam Jepang, Korea gitu, Arab Saudi, Iran. Itu yang disebutkan oleh Gianni Infantino di 2024 dan diupdate lagi di tahun ini yang kemarin diselenggarakan di Malaysia, bahwa akhirnya FIFA meresmikan turnamen namanya FIFA ASEAN Cup. Nah ini pasti banyak juga yang nanya, apakah ini adalah turnamen yang juga adalah turnamen AFF atau ASEAN Cup yang kemarin sudah bergulir, di-upgrade lagi, atau memang ini terpisah, atau memang ini menggantikan, atau memang ada dua turnamen yang berbeda. Nah itu dia. Ini juga beritanya masih belum bisa konfirmasi apakah nanti ini berkaitan atau menggantikan, atau memang nanti ada dua turnamen ya gitu. Tapi untuk informasinya sih, sebelum ada informasi ini memang AFF ini Konfederasi ASEAN ya, jadi menginginkan bahwa banyak pemain abroad juga yang ikut serta gitu, nggak cuman yang ada di liga domestik negara masing-masing. Itulah kesulitan dari AFF untuk menyelenggarakan ASEAN Cup ini, adalah karena nggak full tim setiap negara, apalagi sekarang banyaknya pemain naturalisasi dari seluruh negara ASEAN gitu, terutama yang sangat disoroti adalah Indonesia gitu kan. Banyak pemain yang bisa dibilang grade A-nya ASEAN yang nggak bisa dipanggil karena apa? Karena memang ASEAN Cup atau AFF Cup, dulu namanya Tiger Cup, nggak masuk kalender FIFA, dan artinya nggak ada kewajiban klub di setiap liga yang memberi izin pemainnya untuk bermain karena nggak masuk FIFA Matchday. Kalau memang FIFA Matchday memang ada aturannya, kalau pemain yang dipanggil nanti akan mendapatkan kompensasi jika pemain itu cedera. Dan juga kemarin katanya kemarin ya di kualifikasi round 4 ini ada insentif juga untuk klub yang ngasih izin klub pemainnya untuk membela timnas gitu. Juga kalau misalkan yang ada perbaikan lah yang dilakukan oleh FIFA ini. Nah
Ini masih simpang siur juga gitu. Tetapi di spill oleh Infantino bahwa ASEAN ini kan ada 11 negara, semua negara ini harus ikut serta, artinya memang ini sangat kontradiktif atau sangat bertolak belakang dengan kompetisi AFF Cup atau ASEAN Cup gitu. Jadi kalau di AFF atau ASEAN Cup ini formatnya seperti SEA Games ya kalau nggak salah. Jadi ada dua grup, satu grupnya isinya 4 sampai 5 gitu, dan dia nggak mau 5 dan 6 gitu, dia 5-5. Jadi satu negara ini akan di playoff kan, biasanya yang daftar ranking terendah biasanya Timor Leste dan Brunei. Timor Leste negara yang baru merdeka, artinya mungkin peringkat FIFA-nya nggak belum terlalu ngangkat, artinya dia ketemu tim juru kuncinya ASEAN yaitu Brunei Darussalam, dan belakangan Brunei selalu kalah dari Timor Leste yang melesat cepat di usia mudanya gitu ya. Dikonfirmasi oleh Infantino bahwa ini 11 negara ini akan langsung bermain, jadi kayaknya nggak ada playoff lagi untuk menuju ke group stage gitu ya. Tapi formatnya juga belum dikasih tahu apakah formatnya nanti akan seperti SEA Games atau AFF sebelumnya. Jadi ada dua grup isinya 5 dan 5. Kalau misalkan dikonfirmasi oleh Infantino bahwa 11 negara ini harus main, akan semua main, artinya kalau ini dua grup akan ada di satu grup isinya 5 dan satu grup isinya 6. Tetapi dalam tanda kutip dengan masuknya resminya ini masuk kalender FIFA, artinya magnet makin terbuka, sponsor juga makin lebar, terutama menyoroti pastinya orang spotnya ke pemain timnas Indonesia yang kalau nggak salah kemarin itu sampai 150 negara yang menyiarkan Indonesia ya kemarin di round 4 kalau nggak salah. Kalau untuk di di round sebelumnya kalau nggak salah Indonesia masuk di 142 negara yang menyiarkan. Artinya memang ini menjadi magnet, artinya yang nonton nggak cuma wilayah ASEAN, wilayah Asia aja, ini sampai ke Eropa dan Amerika gitu ya. Dan ini juga diinformasikan oleh Infantino, sepertinya ini akan seperti Copa America di Amerika Latin. Jadi akan mengundang negara-negara luar gitu untuk menggenapi si peserta gitu kan. Seperti dulu kan Copa America itu kan cuma 10 kan yang diakui CONMEBOL ini kan. Akhirnya dia kalau bikin Copa America itu dia akan bikin 3 grup, dua negaranya akan mengundang dari klub negara luar, maksudnya biasanya sih dia ngundangnya langganannya Meksiko dan Amerika, tapi tergantung mereka. Dia tuh member tidak tetap, tapi pada saat berhalangan mungkin dari luar, dan pernah juga dulu Jepang, dan terakhir kemarin Arab Saudi ikut di Copa America gitu. Jadi bisa aja nanti formatnya seperti itu gitu. Apakah nanti formatnya misalkan seperti Copa America, 11 negara ASEAN ini akan ditambah satu negara invitation dari misalkan Jepang ikut atau Korea, atau yang sebenarnya kita masih ada nih dari zona dari ASEAN ini adalah Australia. Cuman Australia kayaknya kalau untuk kelompok umur dia mau ikut serta gitu. Tapi kalau untuk tim seniornya dia udah malas gitu. Seperti mindsetnya seperti kita. Kalau pemain abroad kayaknya udah nggak harus main di level ASEAN gitu. Cukup yang main di bukan kita merendahkan atau nggak respect sama negara-negara lain gitu ya. Kayaknya terlalu mewah kalau misalkan kita menurunkan full tim, squadnya ada Audero di kiper, 4 BK Kevin Dix, Mes Hilger, Jay Itzes, Calvin Verdong misalkan, di tengah ada Tom Hai, Joe Pelopesi, Milano Jonathan, Haktar Oratmangun, Dean James, Ole Romeni, lawannya Brunei, Timor Leste atau mungkin Kamboja. Ini bukan terlalu OP sih, tapi ya kayaknya kita udah beda inilah, kecuali memang campuran, atau mungkin kita fokuskan pemain yang ada di liga domestik atau Liga 1 sekarang namanya Super League gitu ya, bisa aja gitu. Cuman ya kembali lagi ke kemarin faktor karena nggak masuk kalender FIFA, jadi nggak masuk FIFA Match Day, artinya ya masih sering tarik ulur. Jangankan pemain abroad gitu ya, yang harus dibantu ininya sama beberapa orang-orang PSSI seperti Erick Thohir kan ke Oxford United, atau ke siapa Ragnar Dender gitu ya, yang dimiliki oleh pemilik Indonesia gitu. Cuman ini karena belum ada kejelasan keberlanjutannya, apakah nanti akan bermain di bulan apa. Cuman kalau kemarin isunya sih yang biasanya AFF ini main di bulan Desember atau di Januari awal gitu ya. Jadi 3 minggu sampai sebulan. Tetapi ini katanya mau digeser di bulan Juli, dan artinya ini 1 bulan setelah
liga di semua kompetisi, terutama di Eropa itu selesai. Nah ini cuman yang jadi masalah, apakah akan mengganggu jadwal klub atau pramusim si klubnya ini, sedangkan klub ini kan pasti selain dia preseason, training untuk TC gitu, training campnya untuk memulai musim baru, tapi dia juga banyak apa ya, banyak juga acara mereka sendiri, invitation seperti pertandingan-pertandingan yang mengundang banyak klub Eropa yang main di Amerika gitu kan, atau juga yang diundang ke Arab, ke Qatar, ke mana gitu kan. Ini pemainnya dicomot-comot. Memang sih ini bukan pemain, contohnya Indonesia gitu ya, bukan pemain utama juga, cuman seenggaknya ini nggak bakal semulus yang diharapkan, bahwa meskipun ada embel-embel resmi dari FIFA dan masuk kalender FIFA Matchday gitu misalkan, tapi apakah ini akan mengganggu nanti persiapan klub untuk preseason? Nah itu mungkin nanti akan dijelaskan lagi mungkin ya, karena kan rata-rata Juli Agustus itu sudah mulai kan liga di Eropa, terutama di biasa Prancis itu akhir Juli gitu, akhir Juli, terus awal itu Jerman dan biasanya Belanda gitu, Belgia. Nah itu yang harus lebih dicermati. Tapi itu dia, sekali lagi masih belum ada kejelasan apakah ini FIFA Asian Cup ini turnamen yang tadinya AFF Cup atau ASEAN Cup di-upgrade jadi FIFA Asian Cup, atau memang ini sendiri ASEAN Cup ada lagi terpisah misalkan ini. Cuman kalau itu nggak, cuman kalau memang itu misalkan ada dua kompetisi ya, saya agak setuju ya. Jadi misalkan, karena kita, atau terutama saya gitu ya, agak sedih juga gitu saat saya melihat banyaknya pemain naturalisasi, meskipun kita tahu pemain dari liga domestik itu nggak ngangkat-ngangkat banget gitu. Terutama ya sudah kita lihat kan di AFF kemarin berantakan, meskipun U23 gitu, nggak mencerminkan kita bisa bersaing. Terus juga kemarin beberapa pemain yang dicoba oleh Coach Patrick kemarin juga, sebelum di ST juga ada beberapa yang diselipkan pemain lokalnya, nggak bisa berjalan sesuai dengan game plan yang menurut netizen ya memang harusnya begini gitu, harusnya begitu, harusnya ya mungkin netizen nggak semua semikiran dengan pelatih kan, yang lebih mempercayai pemainnya gitu saat bermain. Cuman ya kalau memang ini akan dipisah, saya agak sedikit happy gitu, karena memang ya udah, kalau yang ASEAN Cup ini yang nggak masuk kalender FIFA misalkan gitu, kalaupun ini terpisah ya, itu khusus pemain ada di liga domestik aja, mungkin Nadeo, siapa, Hernando Ari, kiper ketiganya biasanya Reza Arya, atau Muhammad Riyandi gitu, Adi Satrio, atau mungkin kemarin yang sempat digaung-gaungkan Teja Pakualam, meskipun sudah tidak muda lagi tapi dia udah mulai naik lagi, itu kan bisa dipertimbangkan. Sedangkan kalau di yang turnamen resmi yang FIFA tadi, pastinya nama Audiero dan Pais akan dipanggil, mungkin hanya diselipkan 1 sampai 2 kiper lokal, pastinya itu milik Hernando Ari dan siapa, Nadeo gitu, dan ya belum tahu kelanjutannya gitu, ini akan ke arah mana dan dimulainya kapan nggak tahu juga, cuman kemungkinan akan main di 2026 Juli katanya ya, tapi ini masih belum dikonfirmasi juga. Turnamen ini kan akan digulirkan, diresmikan, tapi kita masih belum lihat juga bagaimana status dari Malaysia, apakah yang di ban itu si pemainnya aja, 7-7-nya itu yang setahun itu 12 bulan, ataukah sama timnasnya juga. Cuman kalaupun sama timnasnya, artinya berkaitan dengan pada saat timnas Malaysia memainkan si pemain yang tadi dirasa bermasalah, itu kemungkinan. Apakah nanti turnamen pertama ini tanpa Malaysia gitu kan, nggak tahu juga ya bagaimana nanti bandingnya akan keluar gitu. Meskipun kemarin saya lihat ada beberapa statement dari petinggi-petinggi yang di sana juga sepak bolanya, ada yang bilang hukuman pasti akan keluar, terus juga kemungkinan banding ini hanya mengurangi hukuman, cuman hukuman tambahan akan ada tambahan lagi ya, itu di luar pembahasan kita lah. Yang penting ini kabar baik buat Indonesia, timnas Indonesia, bahwa meskipun beberapa pundit dan saya juga sependapat lah, kalau ini sebenarnya Piala Ciki, karena turnamen levelnya ada di paling regional dari per konfederasi yang terkecil lagi seperti kita ASEAN gitu. Indonesia yang belum pernah juara AFF Cup, Tiger Cup atau ASEAN Cup, sekarang runner up terus juga, dan kita berharap ya kalaupun ini full team abroad, full team naturalisasi, kita pasti auto juara. Tapi pada saat kita pikirkan lagi, ternyata apakah ini sebanding dengan nanti misalkan pemain ini cedera, pemain ini
yang nggak se hype pada saat yang kalau lawannya di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia kemarin gitu ya, yang agak sedikit levelnya justru di atas nih timnas Indonesia. Dan yang pasti sih ini saya mikirnya nih teori konspirasi aja ya, kenapa siapa AFF ini menggandeng FIFA. Saya pikir ini kayaknya AFF lebih pintar dari AFC dalam melobi-lobi FIFA gitu ya. eh Apa namanya, dengan masuknya FIFA gitu ya, secara tidak langsung mereka mensponsori atau mensupport turnamen ini gitu kan, ditarik menjadi, kemarin sebenarnya juga ada informasi bahwa ini akan masuk ke kalender FIFA, cuman tayarnya nggak tahu nih tayar 2 apa tayar 3 gitu, termasuk kan penghitungan poinnya gitu, nggak se premier atau utama dari yang biasa turnamen FIFA gitu, atau FIFA Matchday, mau dia friendly match atau ada turnamen misalkan kayak kemarin di Kings Cup gitu ya. Ini sebenarnya sih kalau saya lihat teori konspirasinya, saya pikir ini karena semata-mata ada dua isu. Isu pertama adalah karena kemarin gonjang-ganjing komplain dari Jepang tentang Arab Saudi yang terlalu OP, atau negara-negara Arab yang terlalu OP seperti Qatar juga dan lain-lainnya gitu ya, dan memonopoli AFC dengan mengajukan terus-menerus tuan rumah, beberapa kali juga mencoba lewat faktor non teknis gitu, lewat wasit, lewat apapun itu gitu. Sejago-jagonya Jepang, dia juga sudah muak dengan semua yang buat Indonesia ini sebenarnya hampir makanan ya, cuma makanan tiap hari kalau ikut turnamen gitu ya. Cuman ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, cuman bisa koar-koar aja netizennya gitu kan, nyerang akun medsos mereka, cuman ya nggak ada efek juga kan, karena duit mereka lebih kuat dan mereka lebih sistematis, nggak cuman rencana-rencana. Dan Jepang juga yang kuat di Asia, tetap aja mereka nggak setuju dan mengajak keluar beberapa yang dirugikan. Dan Jepang men-spill Indonesia karena Indonesia kan basis supporter terbesar, apa namanya, negaranya besar juga penduduknya, dan ini meskipun kita sekarang Indonesia ini negara keempat terpadat di dunia penduduknya, tapi emang kalau dilihat dari animo supporternya, menurut saya nomor satu deh, meskipun belum pernah ke Piala Dunia gitu. Meskipun kita ambil pernah bilang cuman waktu masih nama Hindia Belanda gitu, cuman ya paling inilah, nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh, nggak pernah lolos ke Piala Dunia, nggak ngaruh ini peringkat dunia berapa, nggak ngaruh misalkan timnya nggak berprestasi bagus di kawasan Asia gitu, tapi kita punya, ya kalau orang bilang dulu ibarat agamanya sepak bola itu seperti agama gitu, sampai buktinya ada beberapa kasus kerusuhan kemarin, ada juga di Kanjuruhan gitu yang ya ini yang orang spotlightnya sangat ini banget besar gitu, orang lihat magnet sponsor pun mikir kalau Indonesia diajak, wah ini gua siap gitu kan. Jadi semua itu Indonesia tuh jadi tempat strategis gitu, jadi posisinya selalu inilah bermanfaat buat semua negara yang ingin menggandingnya, termasuk tadi gitu. Kalau Jepang ngajak Indonesia, saya rasa meskipun Indonesia dipandang sebelah mata oleh AFC karena dia pikir Indonesia cuman punya basis supporter, animo penonton, sepak bolanya lebih ini, cuman ya duitnya lebih kuat di Arab gitu. Cuman ya kalau udah ngomongin seperti itu kan juga katanya sempat ditegur juga oleh AFC ya. Menurut Sekjen PSSI kemarin kata sempat ditegur gitu. Padahal kan ini hal-hal yang lumrah aja gitu. Kalau kita punya kekecewaan, kita kemarin kekecewaan sama AFF pun kan akan mengancam akan pindah ke Asia Timur gitu kan. Ya ini tadi yang saya bilang itu teori konspirasinya satu itu, turnamen ini dibuat untuk meredam katanya, untuk meredam keluar Indonesia dari AFC, terutama dari Malaysia. Malaysia kan sebenarnya meskipun dalam tanda kutip ini kita sering berantem karena tetangga, tetapi dia juga sepertinya nggak mau kehilangan Indonesia juga gitu. Ya benci tapi rindu lah gitu, benci tapi sayang gitu. Atau mungkin ya Malaysia jadi satu-satunya pijakan terakhir AFC untuk menahan Indonesia keluar dari AFC gitu, dari Konfederasi Asia gitu kan, bergabung ke negara-negara seperti Jepang dan Korea, atau dan bahkan Australia pun mensepil gitu kan. Itu yang teori yang pertama. Teori keduanya ya ini tadi lagi, basis supporter terbesar, magnet yang sangat kuat dari supporter, pasti ini semua akan membludak. Sponsor pun pasti ingin gak mikir lagi, oh ada Indonesia, oh Indonesia pasti turun gak ya, Tom Hai, Pelopesi, Dan James, Verdong, JSS, Matt Hilger, Kevin Dix, Martin Paes, Emil Audero gitu, Ole Romani, Milan Jonathan, ini pasti mereka udah pikir, oh ini udah, jadi nggak ada tawar-tawaran lagi. Misalkan zaman dulu ya siapa, misalkan bukan tanda kutip ini kan pemain lokal gitu, misalkan Elia Boy, oh
mereka tahu tapi nggak vibes atau hype sekarang gitu kan. Kalau sekarang udah terlalu medsos juga rame juga, akun-akun media YouTube semua juga menjadi kan mereka porsinya dengan profil untuk di apa dalam tanda kutip ya digilai gitu ya di idolakan gitu. Jadi ini spotnya sangat kuat sekali. Jadi memang Indonesia lebih lebih punya harapan banyak orang untuk menggandeng, tinggal kitanya jadi kita mau ke arah mana nih. Dah. Ya semoga turnamen ASEAN Cup nanti bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ini sebab menjawab keraguan bahwa ya ini tahunnya Indonesia untuk akhirnya memecahkan rekor tidak pernah juara. Cuman ya apakah ini turnamen berkaitan atau tidak? Ya nanti pada saat turnamen itu akan diluncurkan atau dimulai. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.